الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي العلي وجميع سادة علي العلي وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'id, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla wa akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Balal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Al-hadithu al-thamin wal 'ishrun as-sam'u wa ta'atu wal tizamu bis sunnah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminanci Albar, semoga panjang umur, sehat afiah, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Begitu juga Al-Habib Alwi Albar, panjang umur, sehat afiah, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Dan seluruh para asatidz, Ustaz Jamal wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali melanjutkan kajian kita tentang hadis yang ditulis oleh Syekh Dimyat, yaitu syarah dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Kita sampai ke hadis 28. Sebelum kita membahas isi hadis ke-28, yang di hadis tersebut membahas tentang khutbah perpisahan Nabi, dan seluruh sahabat yang hadir pada waktu itu semuanya meneteskan air mata. Itu menunjukkan begitu khusyuknya mereka di majlis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kami sampaikan bahwasanya orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka menyatakan ma'arafnahu illa zillah. Kami belum mengenal Nabi kecuali yang kami kenal hanya bayangannya. Jadi hakikat kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu yang mengenali hanya sang penciptanya, Al-Khaliq. Nah, sehingga untuk melahirkan penghormatan yang layak kepada Nabi, melahirkan rasa cinta yang sejati kepada Nabi di zaman kita saat ini, kita harus pandai-pandai menyeleksi informasi yang sampai kepada kita terkait Nabi kita Muhammad SAW. Ini sekedar rekomendasi. Antum kalau baca sirah Nabawiyah
ilmun yabhathu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu maulidihi ila hina wafatihi, satu bidang ilmu yang membahas biografi hidup Nabi sejak lahir sampai wafatnya. Tidak dipungkiri ada beberapa kitab atau beberapa buku yang justru merusak kehormatan Nabi di zaman kita ini ya. Tidak semua sirah nabawiyah itu punya merek biografi Nabi Muhammad kemudian kita beli dan kita baca sendiri. Harus cari tahu yang nulis siapa. Itu yang pertama. Siapa yang menulis sirah nabawiyah itu akan berbeda. Biografi Nabi akan menjadi berbeda. Maka ini sekedar rekomendasi, kalau memang ada terjemahannya, jadikan itu sebagai pegangan biografi Nabi Muhammad SAW. Ada 3 kitab paling minimal untuk bisa mengenal Nabi SAW dengan baik dan benar. Dan pengarang kitab Sirah Nabawiyah ini mereka menulis dengan sangat hati-hati, menulis dengan adab, menulis dengan cinta, bahkan menulis dengan penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau 3 kitab ini sudah jadi rujukan, boleh kita nambah wawasan membaca Sirah Nabawiyah karya siapapun silahkan. Yang penting 3 pegangan kitab ini sudah kita baca, sudah kita pahami dengan baik dan benar. Ini menjadi rujukan utama. Yang pertama, ada kitab yang membahas tentang biografi Nabi, syama'il Nabi secara hati-hati, dengan teliti, yaitu kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Kalau memang sudah ada terjemahannya, silakan untuk jadi bahan bacaan untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kitab itu ditulis dengan sangat hati-hati tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Makanya Mufti Kiai Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, nah, beliau mengkaji kitab tersebut. Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Ditulis oleh siapa? Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Kelahiran tahun 476 Hijriah. Wafat 544 Hijriah. Saya rasa kitab ini sangat baik menerangkan biografi Nabi. Beliau tulis dengan sangat hati-hati, dengan penuh adab, dengan penuh ta'zim, dengan penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sengaja kemukakan ini karena makin zaman makin kesini makin banyak yang aneh-aneh, makin banyak yang merusak kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kitab Sirah Nabawiyah, kemudian dibahas juga Syama'il, dan juga dibahas tentang Dalail, ya. Dalail artinya mu'jizat-mu'jizatnya Nabi. Dalam satu kitab berjudul Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil, ditulis oleh Al-Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Yahya ibn Abi Bakar Al-Amiri. Beliau ulama kelahiran tahun 816 Hijriah. Wafat kurang lebih tahun 883 Hijriah. Ahli hadis, ahli sejarah, ahli ibadah, wa zahid, wal abid, wa salih. Ini semuanya
bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi memang orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang warok, yang zuhud terhadap dunia. Nah, kitab tersebut juga sangat hati-hati menerangkan tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Jadi kita membacanya menjadi tambah cinta, tambah kagum, tambah beradab, tambah berakhlak dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat kita bisa dekat dengan Rasul SAW. Dari awal dibahas tentang nasab sucinya Nabi. Semua leluhur Nabi yang di situ dititipkan cahaya Nabi di sulbi mereka, semuanya Muslim. Semuanya orang-orang besar. Semuanya orang-orang yang mengenal Allah. Semuanya ahli sedekah. Semuanya akhlaknya baik. Semuanya dermawan. Itu dibahas di awal dari kitab Bahjatul Mahafil. Dan yang ketiga, ini menurut saya nih salah satu kitab Sirah Nabawiyah yang paling baik menerangkan sosok Nabi Muhammad SAW. Ada banyak, tapi ini yang tiga paling minimal jadi pegangan kita deh. Khususnya kita ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan para awliya was solihin wal asfiya. Dan kitab ini menjadi kitab sejarah terbaik menurut Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Ya, dalam satu ceramah, Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, beliau mengatakan di antara sekian banyak kitab sirah sejarah Nabi, yang paling terbaik menurut saya adalah kitab karangan Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani yang lahir tahun 1265 Hijriah, wafat 1350 Hijriah, berjudul Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Laduniyah. Mudah-mudahan ada terjemahannya untuk bisa jadi bahan bacaan ya. Kalau kitabnya ada tuh ya, kitabnya di rumah saya sering baca kitab Al-Anwar Muhammadiyah. Bahjatul Mahafil juga kami baca, Asy-Syifa juga kami baca. Itu 3 kitab wajib Sirah Nabawiyah. Dan kesimpulan dari 3 kitab ini, tidak ada perselisihan terkait penciptaan Nabi Muhammad yang Allah ciptakan dari cahaya. 3-tiganya sama. Dan kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini ringkasan dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Jadi Al-Anwar Muhammadiyah 1 jilid. Kalau Asy-Syifa dengan syarahnya itu ada beberapa jilid ya. Al-Anwar Muhammadiyah 1 jilid, ringkasan dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Al-Mawahib Al-Laduniyah 2 jilid, karangan Imam Al-Qastalani, seorang ulama ahli hadis. Al-Anwar Al-Muhammadiyah membahas 3 tema. Yang pertama As-Sirah An-Nabawiyah, yang kedua Asy-Syama'il, dan yang ketiga Al-Khosa'is. Kalau kita sering ikuti pengajian, beberapa kali saya pernah jelaskan ilmu yang membahas tentang Nabi kan 5 itu secara khusus ya. Ada ilmu Sirah Nabawiyah, ada ilmu Syama'il, ada apa lagi? Al-Fadail, yang keempat Al-Khosa'is, dan yang kelima Ad-Dalail. Itu sudah diterangkan satu persatu. Adapun kitab Bahjatul Mahafil membahas tentang As-Sirah Nabawiyah, Asy-Syama'il, dan Ad-Dalail. Nah, subhanallah, itu kitab kalau kita baca dengan hati yang bersih, nikmat.
ya, dan tinjauannya kesempurnaan Nabi Muhammad SAW di dalam 3 kitab tersebut. Nah, ini rekomendasi atau recommended kitab-kitab yang membahas tentang biografi Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan kita. Kalau sudah kita baca, kita fahami 3 kitab tersebut, boleh kita baca yang lain. Dan bukan pembatasan 3 saja ya, kitab lain ada yang bagus, cuma ini paling minimal lah, 3 ini sudah cukup menjadi pegangan kita. Baik, kita membahas hadis ke-28. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah. Sahabat tersebut memiliki nama belakang As-Sulami, ya, As-Sulami. Jadi namanya Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. As-Sulami ini ada kajian khusus di kalangan para ulama ya terkait nama. Ada As-Sulami, ada As-Salimi, ada As-Salami, ada As-Salimi. Ada 4. Kalau As-Sulami nisbat ke nama satu suku, namanya Gobilah Sulaim bin Mansur, suku yang ada di Hijaz. Itu dinamakan dengan apa? As-Sulami. Kalau dibaca As-Salimi, As-Salimi ya, itu suku kecil yang ada di Madinah, namanya Banu Salamah. Beda ya. Kalau As-Sulami itu Banu Sulaim, suku Sulaim. Kalau As-Salimi ya, As-Salimi itu Banu Salamah, satu suku kecil yang ada di Madinah. Di wilayah itu masjid apa namanya? Masjid Kuba. Ya, tahu Masjid Kuba yang di situ tempat tinggalnya namanya Banu Salamah. Ada juga salah satu tokoh tabi'in bernama As-Salami. Tadi As-Sulami, As-Salimi, ini dia As-Salami, namanya Imam atau As-Salami. Itu orang Basrah, gak ada kaitan dengan 2 nama suku tersebut. Makanya muhakkik menyebut dengan nama As-Salimi Al-Basri. As-Salimi Al-Basri. Kalau ulama-ulama hadis mereka gak sembarangan menyebut nama. Itu masalah serius ya. Kalau orang awam kan main baca aja dah. Mau As-Sulami, As-Salami ada masalah. Tapi kalau orang ahli ilmu, setiap nama itu harus dibaca dengan benar. Kalangan para muhadditsun terutama ya, yang ketat di dalam mengambil riwayat. Jadi saya ulang lagi, dan ini yang nonton juga kan banyak juga di kalangan para santri. As-Sulami nama suku Bani Sulaim, As-Salimi suku bernama Banu Salamah, As-Salami nggak ada hubungan dengan nama suku, tapi nama salah satu tokoh sufi generasi tabi'in bernama Imam atau As-Salimi, As-Salami ya. Kemudian muhakkik mengganti dengan populernya As-Salimi Al-Basri. Beliau murid dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas bin Malik. Nah, itu terkait dengan nama tersebut. Nah, Imam atau As-Salimi Al-Basri itu desainer. Menariknya Imam Ghazali riwayatkan kisahnya. Al-Imam Ghazali dalam kitab terakhir yang beliau tulis, Minhajul Abidin,
yang lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah. Jadi beliau ini profesinya sebagai desainer baju, juga penjahit. Satu ketika beliau jahit satu baju, menurut beliau ini adalah karya terbaik beliau sebagai seorang desainer dan penjahit baju. Sudah dijahit itu pakaian dengan begitu rapi, begitu teliti, kemudian pakaian itu dijual kepada ahli kostum atau fashion di masa itu yang ada di pasar tersebut. Boleh jual. Menurut Imam Ibnu Atta, Imam Atta As-Sulami atau As-Salimi ini, bukan As-Sulami ya, As-Salimi, ini sudah terbaik dah. Ketika diserahkan kepada ahlinya, ahlinya mengatakan, oh ini banyak cacatnya ini. Disebutkan bagian cacat dari pakaian yang dijahit oleh beliau. Ini yang satu, yang kedua ini. Ini harganya akan jatuh, akan murah. Menangis Imam atau As-Salimi. Kata orang tersebut yang ingin membeli bajunya, sudah jangan menangis, saya bayar sesuai harga yang kamu mau. Dipikir dia menangis karena ini dikasih harga murah. Kata Imam, atau saya menangis bukan masalah harga atau masalah baju ini yang saya jahit kita, tapi saya menangis, saya merenungkan amal ibadah yang saya lakukan. Menurut saya ini sudah terbaik, sudah bagus. Ternyata ketika di hadapan Allah, yang Allah itu maha teliti, ternyata disebutkan banyak kekurangannya. Itu yang membuat saya menangis, bukan masalah pakaian ini. Karena menurut saya pakaian ini yang saya buat, yang saya desain, itu sudah sempurna sekali. Saya jahit secara teliti, ternyata diserahkan kepada ahlinya, ada banyak kekurangan. Kalau ahlinya pakaian saja manusia bisa menemukan banyak kekurangan, bagaimana Allah yang maha teliti? Nah, setelah itu beliau hidupnya menangis terus. Menangisnya karena apa? Karena takut, khauf minallah, takut amalannya itu banyak yang kurang. Nah, itu Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai bahkan mencatat doa beliau dalam kitab beliau, Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah. Ya, beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma arham inqita'i ilaika wa i'radi an siwak wa gurbati fi biladik wa wahsyati baina ibadik wa wuqufi baina yadaik. Ini doanya bagus untuk dipakai wirid sehari-hari kita baca, yang artinya, ya Allah, rahmatilah hambamu yang terputus denganmu. Ya Allah, ya, rahmatilah hambamu yang selalu berpaling darimu. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang terasing di negerimu. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang sepi, sunyi sendiri di antara hamba-hambamu. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang berdiri diam di hadapanmu. Itu doa beliau yang beliau wiridkan setiap saat. As-Sulami. Ada juga yang namanya Hamdani. Itu ada tiga bacaan itu. Hamdani, ada Hamadani, ada Hamadani. Kalau Hamdani nama suku. Dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzur mengatakan Hamdaniyun gobilah minal Yaman. Hamdaniyun itu satu suku yang ada di Yaman. Dibacanya mimnya sukun, Hamdaniyun. Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah,
mengatakan bahwa bacaan yang paling baik ketika membaca hamdaniyun fahuwa ma'rufun, ya, masyhurun ma'ruf. Bacaan tersebut populer di kalangan para ulama. Jadi kalau dibaca hamdaniyun itu nisbah kepada ismu qabilah minal Yaman, satu suku yang berasal dari Yaman. Wa jami'u ma fi sahihain fahuwa hamdaniyun, kata beliau. Dan semua ulama-ulama yang meriwayatkan hadis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kalau ada nama hamdaniyun itu semuanya yang dimaksud suku Arab yang ada di Yaman. Hamdaniyun. Kemudian hamdaniyun ini ada satu tokoh ulama besar bernama Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamdani. Nah, itu beliau salah satu ulama asal suku Hamdaniyun. Yang kedua ada juga disebut Hamadhani, pakai za. Hamadhani ini menurut Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam Tajul Arus min Jawahiril Qamus, itu nama kota. Kalau tadi nama suku. Nah, belakangan dibacanya Hamadaniun, Hamadani, mimnya fathah. Kalau yang suku tadi mimnya sukun, Hamdani. Kalau Hamadani nama kota, kalau Hamdani nama suku. Disebutkan bahwa kota tersebut ada di wilayah Dainawar. Ini bacanya Dainawar. Ada dulu ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari, dibacanya Ad-Dainawari. Itu ada di negara Iran Barat, Iran bagian barat, atau juga masuk di wilayah dekat Kurdistan, ya, yang sekarang namanya negara. Di situ melahirkan banyak ulama. Nah, Hamadani ini nama kota, bukan nama suku. Begitu juga Hamadani. Tapi kalau mimnya sukun, Hamdani nama suku. Al-Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari, ya, asal di wilayah tersebut. 4 marhalah jaraknya di antara kota Dainawar dengan Hamadhan. 4 marhalah. Itu dalam kitab-kitab biografi Islam menyebutkan demikian. Nah, salah satu tokoh ulama besar di kota Hamadhan itu namanya Syekh Ahmad, ya, Badi'uz Zaman Syekh Ahmad bin Husain Al-Hamadhani. Beliau seorang sastrawan ahli syair yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, ini beberapa nama yang kadang-kadang jadi problem ketika kita membaca kitab, ya, karena itu sering terdapat di kitab-kitab para ulama. Baik. Nah, sahabat ini Abi Najih Al-Irbad As-Sulami, ya, As-Sulami. Beliau ini adalah orang keempat yang memeluk agama Islam dalam sejarah Islam. Itu dikatakan aslama ghabimah wa kana yaqul ana rabiul Islam. Beliau masuk Islam sudah sejak lama dan saya orang keempat yang memeluk agama Islam. Ini pendapat beliau. Ini ada dalam kitab Al-Isobah. Al-Isobah ini kitab biografi para sahabat, ya. Ada 9 jilid. Karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab biografi sahabat itu yang populer 3 di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ya. Ada Usudul Ghobah karya Ibnu Athir, dan ada Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar, dan yang populer yang ketiga Al-Isobah fi Tamyiz baina Sahabah
karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita ingin mempelajari biografi sahabat, 3 kitab itu sudah cukup. Ya, 9 jilid karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau sahabat yang keempat memeluk agama Islam menurut beliau sendiri. Wa kana min ahli suffah, dan beliau termasuk orang-orang yang disebut ahlu suffah. Ada satu kitab karya Al-Imam Ibnu Mulaqin, kelahiran tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, berjudul Tabaqatul Aulia, membahas biografi para aulia dan kaum sholihin. Di antara pendapat para ulama, cikal bakal munculnya ilmu tasawuf itu di tempat tersebut, yaitu ahlu suffah. Karena ada yang mengatakan bahwa kata sufi itu berasal dari suffah. Sufi berasal dari kata suffah, yaitu ahlu suffah, orang yang mendiami satu tempat yang diberikan atap. Muzallalun, makanun muzallal disebut. Satu tempat berada di bagian akhir Masjid Nabawi, diberikan atap yang sederhana, waktu itu pelepah kurma. Mereka tinggal di situ dengan tujuan satu, ingin belajar, menimba ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Sekaligus mereka ibadah di tempat tersebut, dan rata-rata bujangan, belum menikah, karena mereka memang nafkah sehari-hari ditanggung oleh Nabi. Nabi yang memberikan nafkah kepada mereka. Nanti setelah sudah mumpuni ilmunya, kembali ke daerah mereka, mereka berdakwah. Gitu. Di antara ahlu suffah itu adalah sahabat tadi bernama Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Di antara sahabat juga yang menetap di tempat tersebut atau termasuk ahlu suffah adalah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrah. Mereka ada sekitar 60 orang sampai 70 orang sampai 90 orang. Kadang bergantian, yang lain pulang, nanti yang baru lagi. Untuk bisa mulazamah, bisa terus mengikuti aktivitas Nabi Muhammad SAW. Dan kehidupan Nabi 24 jam itu ilmu. Hatta tidur pun jadi hadis. Nabi tidur jadi hadis. Makanya dapat riwayat tidur Nabi sisi kanan, sebelum tidur baca doa, wudu dan seterusnya. Ketika tidur jadi dalil. Nah, mereka ini yang mengikuti untuk membaca semua gerak-gerik Rasul SAW yang nanti dijadikan sebagai apa? Ilmu rujukan yang diistilahkan dengan as-sunnah. Sunnah itu cenderung kepada aktivitas Nabi. As-sunnah, as-sunnah an-nabawiyah. Dalam Al-Quran Allah sifati mereka, di dalam tafsir ya, Imam Baidawi menyebutkan mereka itu khafirru ilallah. Khafirru ilallah. Jadi sudah lari meninggalkan semua yang ada di dunia, mereka hanya menuju kepada Allah. Khafirru ilallah. Itu pilihan mereka. Dan Allah menurunkan banyak ayat terkait ahlu suffah. Mereka bertasbih, berzikir di waktu pagi, di waktu sore, di waktu petang, di waktu pagi, di waktu malam. Itu banyak sekali ayat itu menceritakan aktivitas ibadah ahlu suffah. Wa hum zuhadun minas sahabah. Nah, mereka termasuk orang-orang yang zuhud dari kalangan sahabat. Ya. Zuhud makna yang sebenarnya segala sesuatu yang membuat diri kita
tidak melupakan Allah dan kewajiban kita kepada Allah, itu disebut zahid. Tidak ada sangkut paut dengan masalah materi ataupun kekayaan. Dia, zuhud itu adalah sesuatu yang ada dalam hati, sifat. Manakala seseorang itu dia kerja mencari rizki yang halal, tapi kewajibannya dia tidak tinggalkan, tidak membuat dia lupa kepada Allah, dia mencari dengan cara yang dibenarkan dalam hukum syariat, maka itu orang zuhud. Zahid disebutnya. Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Nabi katakan, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Nah, jadi zuhud amalan hati. Kita tidak lalai dengan kesibukan kita, tidak tertipu dengan perhiasan dunia dan lain sebagainya. Kalau tidak lalai, namanya zuhud. Tapi kalau lalai, maka namanya orang yang apa? Hubbud dunia. Nah, orang ahlu sufah semuanya zuhud. Fakurra'un guraba, mereka juga ahli Al-Quran. Mereka dapat ayat yang terangkan langsung Nabi SAW. Ini asbabun nuzulnya begini. Ya, peristiwanya langsung mereka ketahui. Tafsirannya langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak faham, mereka langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu satu keuntungan besar dari ahlu sufah. Langsung ke sumber utamanya. Makanya mereka rata-rata alim, ya. Faham ayat, faham hadis. Ghuraba, dan kebanyakan dari mereka bukan orang asli Madinah, tapi mereka rata-rata pendatang dari luar. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka hanya untuk menuntut ilmu. Itulah penuntut ilmu sejati. Dia tinggalkan kampung halaman, belajar keluar. Karena di tempat mereka gak ada guru. Abu Hurairah dari Yaman, sebagian besar juga dari wilayah Syam, ahlu sufah. Rata-rata orang pendatang. Nah itu. Makanya di sini dikatakan ghuraba. Kanu ya'awuna ila suffah fi akhir masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka nginap di situ, di tempat yang ada di akhir masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang tempatnya itu masih ada, diabadikan tuh. Kalau kita tanya ke yang paham, di mana sih tempatnya ahlu sufah? Mereka akan tunjukkan tuh ada. Kalau di masa Nabi itu di bagian penghujung masjid. Jadi sekalipun mereka tidur di situ, mohon maaf kalau misalnya janabah, gak berdosa karena di luar masjid. Bukan tidurnya di dalam masjid. Walaupun itu bab tentang tidur dalam masjid itu menjadi kajian khusus di dalam kitab hadis. Tapi ahlu sufah itu yang mukim di masjid Nabi, itu mereka mukim bukan di dalam masjid di masa itu ya, tapi di luar masjid. Dibuat satu tempat yang ada muzallalan. Muzallalun itu apa namanya? Atap sederhana dari pelepah-pelepah kurma. Di situ mereka tidur, dan mereka setiap ibadah mereka hadir di masjid. Setiap Nabi mengadakan kajian ilmiah, mereka juga ikut hadir. Bahkan banyak dari mereka juga ikut membantu Nabi Muhammad SAW dalam masalah urusan-urusan beliau terkait masalah-masalah kehidupan. Ya, membantu mengangkat sendal, membersihkan rumahnya Nabi dan seterusnya. Ya, mereka berkhidmah. Ya. Nah, makanya ilmu tanpa khidmah keberkahannya kurang.
Kata Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, subutul ilmi bil mutola'ah. Kuatnya ilmu itu menetap dalam akal kita dengan banyak mengulang pelajaran. Wa naf'uhu bil khidmah, dan ilmu itu menjadi manfaat dengan berkhidmah kepada guru. Wa barakatuhu biridho syekhi, dan keberkahan ilmu itu tergantung keridhaan guru kepada sang murid. Jadi 3 aspek ini gak boleh ditinggal bagi penuntut ilmu. Yang pertama, rajin mengulang pelajaran, yaitu rajin belajar dan mengulang pelajaran. Yang kedua, berkhidmah kepada guru. Yang ketiga, berusaha mendapatkan ridhonya sang guru. Ini ucapan Abu Ya Said Muhammad. Wa hiya kama taqaddama makamun muzallalun yabituna fihi wa kanu yaqilluna wa yakthurun. Nazala Syam wa sakana Hamas. Nah, setelah beliau menimba ilmu di kota Madinah, masuk ke dalam golongan ahlu sufa. Setelah itu beliau kembali mukim di Syam, ya, dan menetap di satu kota namanya Hamas, di mana di Suriah. Wa kana minal abidin al-bakkain. Beliau termasuk orang yang ahli ibadah dan banyak menangis. Alladzina nazala fihim qauluhu ta'ala wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum ay ma'aka ilal ghazwi qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw ay insarafu wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ini ayat khusus Allah turunkan untuk ahlu sufa. Di antaranya ciri-ciri ahlu sufa, mata mereka itu selalu meneteskan air mata. Hazanan, karena sedih. Sedih dalam perkara-perkara akhirat, bukan perkara duniawi. Hazanan, sebagaimana sifat para aulia disifati demikian. Ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala yahzanun. Para wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, dan juga mereka tidak memiliki rasa kesedihan terhadap perkara-perkara duniawi. Mereka sedihnya perkara-perkara akhirat. Contohnya misalnya ada orang yang memang sudah istiqomah tahajud, tahu-tahu satu hari kecapean tahajudnya lewat, itu menjadi kesedihan baginya satu hari itu. Itu luar biasa, hatinya itu sudah diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Padahal amalan sunnah bukan wajib. Kalau yang sunnah saja kelewat dia sedih, apalagi yang wajib. Tapi ada kan kebalikan, jangankan tahajud lewat, subuh lewat pun biasa-biasa saja. Bertahun-tahun sholat ditinggal tanpa merasakan melakukan satu dosa. Itu hatinya sudah digelapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan tertipu dengan tipuannya syaitan. Ada yang mengatakan selama dia orang Islam, sekalipun masuk neraka, satu saat akan keluar masuk dari neraka dan masuk surga. Ini jadi dalil orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Islam. Betul akidah kita ahli sunnah wal jamaah bahwa selama dalam hati itu sudah ada 2 kalimat syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekalipun dia orang fasik, Allah masukkan ke dalam neraka, tapi karena ada imannya dalam hati, suatu saat akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Umumnya akidah kita begitu, ahli sunnah wal jamaah. Tapi harus diingat, ini pesannya siapa? Pesannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad.
bukan pesannya saya. Al-Imamul Haddad yang memberikan pesan ini di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau mengatakan benar bahwa orang yang Islam tetap akan dikeluarkan dari neraka sekalipun dia orang fasik, akan tetapi dosa yang amat banyak yang dilakukan ketika hidup kemudian dia tidak bertobat, dengan dosa-dosa tersebut dikhawatirkan sebelum meninggal dunia imannya dicabut oleh Allah. Kenapa gak takut bagian ini? Meninggal dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Potensi itu ada kemungkinan juga. Makanya ulama mutakhir mengatakan ini dari semenjak balik sampai hari tua gak ada kebaikan yang dilakukan. Semua perintah Allah dilanggar, tahu-tahu meninggal berharap masuk surga. Kata beliau, bisa jadi imannya dicabut karena meremehkan dosa itu adalah dosa besar. Sayyidina Ali pernah mengatakan, asyaddu dzunub ma istakhaffa bihi sahibuh. Dosa yang amat besar adalah ketika seseorang melakukan dosa dia menganggap remeh dosa tersebut. Ah, dosa kecil nih, gak apa-apa. Itu kata Sayyidina Ali, dosa paling besar. Sebab itulah kita lihat biografi para kaum solihin, menangis setiap saat, gak pernah merasa aman dengan ibadah yang dilakukan. Selalu umur bertambah, dia harus bertambah baik dalam ibadah. Tahajudnya, yang tidak pernah tahajud, dia tahajud. Yang membaca Al-Quran tidak pernah membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Nanti yang sholatnya tadinya tidak khusyuk, dia berusaha untuk khusyuk. Ada peningkatan amal. Jangan merasa aman di satu amal itu. Harus ada perbaikan demi perbaikan. Itu yang dilakukan oleh kaum sholihin. Jadi mereka sedihnya perkara-perkara tersebut. Wa kana minal mustajin ila Allah Ta'ala, dan beliau termasuk orang yang sangat rindu ingin berjumpa Allah. Yuhib an yukhbat ilaih, bahkan beliau itu ingin cepat meninggal. Ini tidak semua orang harus mengikuti jalan ini. Orang minta doa agar cepat meninggal, hukumnya itu berbeda-beda. Kalau model ini gak apa-apa, tapi ada yang minta cepat meninggal karena masalah terlalu banyak di dunia. Dia punya masalah banyak, ya Allah kasih mati saya, haram. Tapi kalau minta meninggal agar cepat bisa berjumpa dengan Allah wa Rasulullah SAW, itu kalangan para asfiya sering berdoa seperti itu. Termasuk ini sahabat. Beliau berdoa, Allahumma kabira sinni wa dha'ufa azmi fagbitni ilaika. Ya Allah, umur saya sudah tua, tulang saya sudah lemah, maka cabutlah nyawa saya agar saya bisa berjumpa denganmu. Tapi tujuan doanya itu apa? Mustaq ilallah, betul-betul rindu kepada Allah, dan memang sudah siap dengan amal ibadah. Ini amal masih kurang-kurang, minta meninggal. Sholat masih banyak yang ditinggal, masih banyak utang dengan manusia, tahu-tahu lepas tangan minta meninggal. Beda motivasinya. Jadi doa semacam itu haram, karena terlalu banyak masalah di dunia, tentang urusan dunia, gak kuat dengan masalah, minta meninggal dunia. Kata ulama haram. Tapi kalau dia sudah siapkan dengan amal yang baik, kemudian sudah meluap kerinduannya kepada Allah dan Rasul SAW, atau ingin cepat wafat agar terhindar dari fitnah-fitnah yang ada yang bisa merusak agamanya, seperti Imam Bukhari meminta doa yang sama. Doa semacam itu tidak dilarang dalam syariat. Tapi ada yang berani mau minta doa, minta cepat mati. Kan enggak semua. Minta wafat. Dan Allah ijabah doa beliau, setelah itu beliau meninggal dunia. Mata fi Syam sana 75. Beliau meninggal di Syam pada tahun 75 Hijriah. Fi khilafati Abdullah bin Marwan, di masa khilafah
Abdul Malik, mohon maaf, bin Marwan, di masa khilafah Abdul Malik bin Marwan. Nah, jadi beliau yang meriwayatkan hadis tersebut. Fa insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas isi atau matan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Allahumma nadzi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.